Selamat datang di Nagita Dakuna Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Pulau Dolphin. Pulau Dolphin merupakan sebuah pulau kecil dan tak berpenghuni yang justru menjadi daya tarik khusus. Karena tak berpenghuni, nilai petualangan di sini semakin tinggi. Wisatawan tidak akan bermanja dengan adanya fasilitas umum di sini. Meski tidak ada fasilitas umum, banyak yang menjadikan pulau ini sebagai tempat berkemah. Berbagai aktivitas pantai dapat dilakukan dengan puas di sini. Bahkan saat hari biasa, wisatawan akan merasakan seolah berada di pulau pribadi. Karena sunyi dan sepinya wisatawan maupun penduduk setempat. Daya tarik dan aktivitas di Pulau Dolphin. 1. Pesona Pulau Dolphin yang tak berpenghuni. Pulau Dolphin merupakan pulau kecil yang ada di Kepulauan Seribu. Sebagian besar wilayahnya ditumbuhi dengan pepohonan yang lebat. Sisanya adalah kawasan dengan pasir putih yang landai. Biasanya, disinilah wisatawan akan menghabiskan waktu serta mendirikan tenda berkemah. Meskipun bernama Dolphin yang dalam bahasa Inggris berarti lumba-lumba namun tak menggambarkan pulau ini. Di sini wisatawan tidak akan melihat lumba-lumba yang melompat-lompat di perairan. Maupun yang berenang di sekitaran pulau. Justru, sekeliling pulau ini merupakan perairan dangkal yang dasarnya dapat langsung terlihat. Air lautnya sangat jernih, bergradasi hijau hingga biru ke tengah lautan. Ombak di sekitaran pulau pun terbilang tenang, sehingga aman bermain di area pesisir pantai. Baik untuk berenang, snorkeling, atau berlarian. Tak sedikit wisatawan yang juga membawa pelampung untuk bersantai di kawasan pulau. 2. Berkemah di Pulau Dolphin. Favorit para petualang adalah menghabiskan seluruh waktu di pulau ini dengan berkemah. Dengan berkemah, wisatawan dapat menikmati indahnya matahari terbit dan terbenam. Bermain puas di siang hari, dan bertukar cerita bersama teman sambil bernyanyi. Di bawah langit yang bertaburan bintang nan indah. Untuk dapat berkemah di sini, wisatawan harus mempersiapkan segala keperluan kemah. Mulai dari tenda, perlengkapan pribadi, serta perbekalan berupa makanan dan minuman. Di pulau ini tidak ada listrik serta fasilitas umum, tentunya kamar mandi pun tidak tersedia di sini. Sehingga harus memperhitungkan secara matang dan membawa perlengkapan dengan sebaik-baiknya. Jika ingin memanggang ikan atau mengadakan pesta barbeque, wisatawan bisa membeli ikan di Pulau Harapan. Di sini, wisatawan juga bisa memesan nasi di Pulau Harapan untuk diantarkan ke Pulau Dolphin. Menyantap ikan bakar di malam hari tentu akan sangat menyenangkan. Yang terpenting, sampah harus dibersihkan kembali dan jangan sampai tertinggal di pulau indah ini. 3. Menikmati alam bawah laut dengan snorkeling. Perairan di Pulau Dolphin ini begitu jernih dan kaya akan biota laut. Wisatawan bisa melakukan snorkeling di sini. Untuk peralatan snorkeling dapat membawa sendiri. Atau jika mengikuti biro wisata, peralatan ini disediakan oleh biro wisata. Menyelami perairan pulau indah ini, wisatawan akan menyaksikan indah dan sehatnya terumbu karang. Banyak ikan kecil berwarna-warni yang berenang dengan lincah. Bahkan jika beruntung, wisatawan dapat bertemu dengan ikan badut atau Nemo. Dan terkadang, wisatawan juga dapat bertemu dengan penyu di kawasan ini. Meskipun indah, wisatawan juga harus tetap berhati-hati ketika melakukan snorkeling. Pasalnya, di dasar perairan banyak sekali bulu babi yang bertebaran. Jika terkena kaki atau anggota tubuh lain, tentu akan sakit sekali. Bahkan dapat menyebabkan nyeri, gatal, perih, hingga bengkak. 3. Menikmati alam bawah laut dengan snorkeling. Perairan di Pulau Dolphin ini begitu jernih dan kaya akan biota laut. Wisatawan bisa melakukan snorkeling di sini. Untuk peralatan snorkeling dapat membawa sendiri. Atau jika mengikuti biro wisata, peralatan ini disediakan oleh biro wisata. Menyelami perairan pulau indah ini, wisatawan akan menyaksikan indah dan sehatnya terumbu karang. Banyak ikan kecil berwarna-warni yang berenang dengan lincah. Bahkan jika beruntung, wisatawan dapat bertemu dengan ikan badut atau Nemo. Dan terkadang, wisatawan juga dapat bertemu dengan penyu di kawasan ini. Meskipun indah, wisatawan juga harus tetap berhati-hati ketika melakukan snorkeling. Pasalnya, di dasar perairan banyak sekali bulu babi yang bertebaran. Jika terkena kaki atau anggota tubuh lain, tentu akan sakit sekali. Bahkan dapat menyebabkan nyeri, gatal, perih, hingga bengkak. 5. Menikmati keelokan mentari. Pulau ini menjadi tempat yang tepat untuk menyaksikan indahnya mentari terbit. Dan keindahan ini dapat dinikmati hanya jika wisatawan berkemah. Bangun pagi-pagi menanti mentari terbit, dan menyaksikannya sambil menyesap secangkir minuman hangat.
Di sore hari, wisatawan juga dapat menyaksikan keelokan mentari kala terbenam. Pemandangan ini bisa disaksikan tanpa adanya penghalang. Dan tentunya, ini bisa dilakukan hanya jika wisatawan berkemah. Eloknya mentari terbit dan terbenam ini hanya jika cuaca sedang cerah. Jadi pastikan untuk mengunjungi objek wisata ini saat musim kemarau. Fasilitas di Pulau Dolphin. Objek wisata ini tidak memiliki fasilitas umum. Oleh karena itu, wisatawan diharapkan mempersiapkan diri. Namun, ada juga pedagang dadakan yang datang dari pulau lain, yang akan pulang saat sore hari bersama dengan kapal. Tarif tiket masuk Pulau Dolphin ke Kepulauan Seribu. Untuk memasuki objek wisata ini tidak harus membayar tiket masuk. Namun, wisatawan perlu membayar tarif jika menggunakan jasa perjalanan wisata. Jam operasional Pulau Dolphin Kepulauan Seribu yaitu setiap hari selama 24 jam. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.